Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Yang hari ini tidak hadir siapa ya? Teta Zani. Dia sakit. Oh, sakit. Oke. Selanjutnya, Bapak minta tolong yang bangkunya belum rapi atau duduknya belum rapi, belum diperbaiki lagi. Atau cek bawah-bawahnya ada sampah atau tidak? Bersih, Pak, bersih. Ya, oke, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu prinsip dan praktik ekonomi dalam ekonomi Islam. Baik, Pak. Oke, selanjutnya Bapak ingin memberi suatu ini apa? Salah itu kalian selesaikan. Bapak minta dua kelompok perwakilannya satu orang untuk ke depan ya. Baik, Pak. Oke, baik, Bapak akan memberikan kisi-kisi untuk kalian diskusi nanti. Baik, Pak. Ini untuk yang kelompok pertama dan ini yang untuk kelompok kedua. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk diskusi. Baik, Pak. Ada kendala? Sedang aja. Aman, Pak. Aman. Maju siapa nih? Jawab dan kedua gimana? Pak. Apa? Tidak baca. Baiklah, untuk kelompok satu silakan maju terlebih dahulu. Saya dari kelompok 1 perwakilan untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 dengan soal yaitu sebagai penjual platform e-commerce telah mengirim barang sesuai pesanan, namun pembeli mengklaim barang tidak pernah diterima ataupun bukti pengirimannya tidak ada, tetapi pembeli menolaknya. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Yaitu dengan cara yang langkah pertama itu dengan konfirmasi bukti pengiriman yang telah dilakukan kepada pihak e-commerce sebagai bukti dan juga transaksi yang sah. Yang kedua yaitu mengajukan komplain yang resmi kepada pihak e-commerce dan meminta mereka untuk melakukan investigasi atas keluhan dari pembeli. Dan yang ketiga, jika pihak e-commerce mengkonfirmasi bahwa barang telah sampai ke pembeli, minta mereka untuk menengahi dan juga menyelesaikan masalah secara adil untuk kedua belah pihak. Dan langkah terakhir, jika pihak e-commerce tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik, pertimbangkan untuk mengajukan klaim ke pihak yang terkait atau melakukan langkah hukum lebih lanjut jika diperlukan demi penyelesaian yang adil. Sekian dari hasil diskusi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kelompok 2. Saya tetap ingin sama. Perkenalkan, nama saya Rafli dari perwakilan kelompok 1. Saya ingin memaparkan apa yang telah kita bahas di kelompok 2 tentang pengembalian barang rusak. Jadi solusinya adalah yang pertama, komunikasikan dengan pihak toko. Jadi itu kita dapat menunjukkan bukti pembelian dan jelaskan catatan yang terdapat pada laptop kita. Yang kedua, kita dapat melaporkan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional akan membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Yang ketiga, mengajukan gugat ke peradilan. Jika upaya mediasi yang kita lakukan sebelumnya tidak membuahkan hasil, kita dapat mengajukan gugat ke peradilan negeri setempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya setelah kalian diskusi dengan kelompok kalian, Bapak ingin memberi penguatan dan evaluasi terkait dengan materi prinsip tadi. Pertama, itu ada pengertian muamalah. Muamalah berarti tukar menukar
barang atau suatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, bersertifikat, dan urusan lainnya. Selanjutnya macam-macam muamalah. Yang tadi kan ada jual beli, yaitu jual beli yaitu kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut untuk selamanya. Jual beli itu kayak dilakukan lebih dari satu orang, yaitu berinteraksi antara satu dengan lainnya, yaitu dengan cara tukar menukar barang atau dengan uang. Bisa didapatkan dengan uang. Syarat-syarat jual beli yaitu pertama balik. Orang yang balik itu sudah cukup dewasa pemikirannya, cukup dewasa akhlaknya segala macamnya, dan dia mampu untuk melakukan interaksi jual beli itu. Yang kedua, ada berakal sehat. Kalau orang yang tidak sehat ya nggak bakal bisa melakukan interaksi jual beli gitu. Dan selanjutnya ada atas kesepakatan sendiri, yaitu kalau sama-sama sepakat dengan harga sekian maka sah melakukan jual beli tersebut. Halal dan suci, yaitu yang barang yang dijual itu halal, tidak menjual barang haram, yaitu seperti alkohol ataupun narkoba. Haram menjual ya kan, seperti menjual arak dan bangkai. Begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. Yang kelima yaitu bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros. Yang kedua itu kan tadi ada utang piutang. Utang piutang yaitu menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada lain waktu. Oke, ada rukun utang piutang. Ada 3, yaitu yang pertama ada yang berpiutang dan ada yang berhutang. Di sini itu maksudnya ada 2 orang yang pertama yang rela dihutangin atau bersedia untuk dihutangin gitu. Yang kedua itu yang orang yang mengutang itu yang perlu uang atau gimana gitu. Yang kedua ada harta atau barang, yaitu harta barang yang berbentuk fisik apapun. Ya, yang ketiga ada lafaz kesepakatan, misalnya saya utangkan ini kepadamu. Yang berhutang menjawab, ya saya utang dulu beberapa hari lagi, atau beberapa hari lagi saya akan lunasinya gitu. Selanjutnya ada sewa menyewa, yaitu imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan. Seperti yang ketiga yaitu ada sewa menyewa, yaitu imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan. Sewa menyewa ini seperti menyewa kendaraan ataupun menyewa tempat ada seperti kontrakan atau kosan. Ada 3 atau syarat dan rukun sewa menyewa ini ada 3, yaitu pertama yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa, bukan karena ada unsur paksaan atau gimana gitu. Yang ketiga ada barang yang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Oke, sebelum Bapak tutup, adakah yang bisa memberikan kesimpulan atas materi yang Bapak sampaikan? Oke.
Saya Pak. Ya silakan Rofi. Jadi yang saya tangkap dari materi yang Bapak jelaskan ini bahwasannya itu muamalah merupakan suatu adab antara manusia dengan manusia yang sudah dijelaskan tentang jual beli. Jadi itu jual beli ini juga diatur dengan Islam, dengan cara-cara Islam, dan manfaat dari adanya muamalah ini dengan cara-cara Islam ini akan mendatangkan kebaikan dan kemudahan bagi si pembeli maupun si penjual. Terima kasih. Oke, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Dan selanjutnya ada sedikit disclaimer yang akan Bapak berikan nanti di grup WhatsApp ya. Baik Pak. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.